Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bini'amihi yaskuru syakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwatu iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur dengan nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan, kita terus semangat untuk thalabul ilmi, dan semoga aktivitas kita jadi amal soleh, jadi investasi akhirat dan kafaroh, penghapus dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, saya sangat senang bisa silaturahim dengan jamaah di sini di tengah suasana yang sejuk, secerah pagi ini. Semoga hati kita pun cerah semua. Masih di masa pandemi ini banyak beberapa peristiwa yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Walaupun di Kabupaten Bandung ini, khususnya di Pamengpeuk, alhamdulillah Pak ya, sudah normal kembali kayaknya ini. Kita ketahui bersama dari dampak pandemi ini adalah ekonomi, salah satunya. Bahkan negara kita sangat mempertimbangkan kebijakan ekonomi dengan mengorbankan kebijakan kesehatan. Kenapa terdampak? Sangat terasa, ini terlihat dari produktivitas dan aktivitas bisnis. 37% hampir UMKM dan perusahaan itu bangkrut. 40% lebih itu mengalami penurunan. Hanya sekitar 6% di era pandemi ini yang melejit. Jadi ketika ada musibah, ada saja nikmat bagi sebagian orang. Mungkin ibu bisa tahu ya, yang dapat nikmat di era pandemi ini tukang naon ya bu? Tukang masker tong disebut bu isine. Tukang masker, tukang sepeda, duga kunaon sepeda teh. Jadi marah-marah. Jadi di era pandemi ini ada juga yang menaik keuntungan. Nah, mudah-mudahan di sini tidak terdampak secara langsung. Ada juga salah satu berita terkini di Bandung dan Bandung Raya itu hampir 50% banyak pengaduan masyarakat, terutama the power of emak-emak ini yang jadi korban rentenir. Nah ini kita bahas ini aja lah, bahas anu riweuh we. Jadi hampir 50% melonjak, sampai ada di Bandung Satgas anti riba itu melaporkan biasanya tiap bulan itu korban rentenir itu cuma 200 orang, tapi di masa pandemi ini bertambah sekitar 400 orang lebih. Yang jelas bukan ibu-ibu di sini. Ya, ibu di sini lah insya Allah telat nyicil. Jadi korbannya banyak di era pandemi ini, ya, yang sampai di Ciwidey ada seorang ibu rumah tangga membunuh yang nagih utang ke rumahnya karena kesel ditagih wae. Saking keselnya ke dapur bawa melon warna ungu. Tahu ibu melon warna ungu? Gas LPG. Ditakol we kanu nagih teh sampai is dead. Itu dilaporkan oleh detik.com. Jadi sampai sebegitu ya dampak dari utang piutang, karena 2 kali ditagih temayar wae.
Di Sukabumi ada orang terjerat riba. Awalnya butuh untuk modal dagang. Pinjamnya cuma 15 juta. Setahun 2 tahun tidak terbayar, akhirnya terakumulasi hutangnya 237 juta. Sampai rumahnya dijabel dan sekarang terusir. Nah gede-gede ting eta bungana dan jeung daek we gitunya. Saya yakin mereka adalah korban. Saya melihat kalau ada orang tadi kata Ustadz nyicil, dan semua yakin masyarakat kita itu kalau ingin mendapatkan itu nyicil. Nyicilnya boleh kalau memang mengikuti kaidah aturan al-bai' bit taksid, jual beli angsun itu boleh. Walaupun ini jual beli tapi jadi daen, jadi utang. Jadi nyicilnya boleh. Yang haram itu transaksi yang mengandung ribanya. Kalau nyicilnya boleh, tapi ribanya yang jadi kita masalah. Tentu kita akan bahas ya. Sebelum membahas tentang tema kita antara riba dan laba, saya ingin jelas dulu dari sejarah. Bu, Bapak, kalau kita lihat sejarah, ada 3 penyakit masyarakat di zaman jahiliyah, bahkan sebelumnya juga. 3 penyakit masyarakat ini sulit diberantas oleh Nabi sekaligus. Nggak bisa sekaligus. Rasulullah SAW memerangi 3 penyakit sosial ini tadriz, bertahap, tidak bisa langsung. Karena 3 penyakit ini sudah jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya gimana? Sudah melekat. Sulit untuk dirubah. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama, perbudakan. Hamba sahaya. Saat itu masyarakat dunia, bukan di Arab saja, bahkan lebih parah perlakuannya di Yunani, di Romawi, di India. Bahwa manusia itu dibagi 2. Ada al-hurriyah, ada abid atau arik. Ada manusia merdeka, ada manusia hamba sahaya. Itu hukum masyarakat. Legal. Bahkan dalam Al-Quran boleh seorang laki-laki menyetubuhi perempuan karena 2 sebab. Yang pertama lewat akad nikah, yang kedua hamba saya perempuan yang dimiliki tuannya. Itu masih dilegalkan. Asal hamba saya itu dimiliki tuannya. Karena hukum masyarakat saat itu yang namanya perbudakan itu tidak bisa dihindari. Bahkan sebagai alat produksi. Karena belum ditemukan yang namanya mesin dan robot. Jadi manusia itu sebagai alat produksi. Tetapi semangat Islam di awal, bebaskan hamba sahaya. Fakku rokobah. Tetapi tidak bisa sekaligus. Rasulullah mencontohkannya. Zaid bin Harisah, seorang anak hamba sahaya, diangkat oleh Rasulullah sebagai anaknya. Bahkan orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid itu putra Muhammad. Lalu ada teguran bahwa tidak boleh dalam Islam mengadopsi anak dengan menisbahkan anak itu kepada orang tuanya. Tidak boleh. Kalau mengurus silahkan, ngurus anak yatim itu pahalanya besar. Tapi kalau anak itu dinisbahkan kepada orang tua yang bukan yang sah, ayah kandungnya tidak boleh. Nah Rasulullah memberikan contoh, Zaid bin Harisah diangkat sebagai anak. Sebelum ada teguran tentang adopsi. Bahkan dalam syariat Islam ada bentuk hukuman, salah satunya memilih ketika orang melanggar sumpah, sengaja membatalkan puasa, berhubungan. Salah satunya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi misi Al-Quran itu tetap bahwa Islam tidak merestui perbudakan, tapi tidak biasa sekaligus, bertahap.
Sampai di masa sahabat pun yang namanya perbudakan masih ada. Tapi tetap Islam menganjurkan bebaskan, bebaskan. Kenapa? Perbudakan itu sulit diberantas karena sudah melekat hukum masyarakat. Kenapa ada perbudakan? Pertama, adanya peperangan. Setiap peperangan, maka kaum yang kalah itu hartanya jadi ghanimah dan orangnya menjadi budak, hamba saya. Kecuali mereka menebus atau dibebaskan. Yang kedua, dijual oleh orang tuanya. Biasanya orang-orang Arab Jahiliyah tidak senang kalau anaknya perempuan. Dijual, jadilah hamba saya. Bagaimana Islam memerangi itu? Berhasil? Berhasil. Tapi bertahap, tidak sekaligus. Penyakit yang kedua, Homer. Saya tidak akan membahas tentang Homer. Cuman ingin menunjukkan Homer itu sudah jadi budaya. Makanya ayat larangan Homer itu bertahap, tidak sekaligus. Mulai Al-Quran berdialog dulu. Yas'alunaka anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer, judi. Al-Quran menyampaikan Homer itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tetapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saat itu belum ada larangan secara total sekali, belum ada. Baru larangan itu hanya dalam konteks tertentu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Cing atuh keur salat mah tambari mabok. Baru segitu, belum langsung. Karena ada kejadian sahabat ketika jadi imam, ya, baca surat Al-Kafirun tetamat-tamat, oh keur abok. Tetamat-tamat iraha lakum dinukumna ieu teh. Ternyata sambil mabok. Belum ada larangan. Cing atuh keur ibadah mah bari mabok. Ada jamaah, saya nggak akan sebutkan di tempatnya. Jamaah mun ngaji sareng ustaz teh matana teh kitu melong geus ditafsir. Ari antum mun ngaji teh serius ustaz, abdi punten mun ngaos sareng ustaz abdi nginum heula meh konsentrasi kumaha ieu nginum meh konsentrasi. Jadi kalau sudah jadi budaya sulit diberantas itu, pelan-pelan. Harus ada solusinya. Nah, yang ketiga, penyakit masyarakat saat itu yang memang sudah mendarah daging apa? Riba. Ayat larangan riba dengan ayat larangan Homer sama. Bertahap, 4-5 ayat. Pertama berdialog dulu bahwa riba itu, umat manusia sudah diharamkan oleh umat terdahulu. Jadi riba itu sudah diharamkan oleh Yahudi, oleh Nasoro. Dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Injil, bahkan ketika zaman Romawi sebelum Masehi, riba itu sudah dilarang. Baru di zaman modern itu riba itu dimunculkan dalam bentuk konsep bunga. Jadi sudah ada larangannya. Ketika masa Nabi Musa, Nabi Isa. Bahkan dalam sejarah riba itu datang ke Mekah, Madinah itu dibawa oleh orang-orang Yahudi. Jadi pokoknya Yahudi mah tempat kagorengan Yahudi we. Dina Quran mah riba itu Yahudi dibawa ke mana? Ke Taif. Pertama Taif. Adanya rentenir itu dari Yahudi. Orang Arab ketika butuh dana akhirnya transaksi dengan orang Yahudi. Dari Taif ke mana? Ke Mekah. Dari Mekah ke Madinah. Dari Yahudi. Termasuk santet pun dari Yahudi, Bu. Santetnya lain di ujung genteng, serang di Pamengpeuk, Garut Selatan sanes di Surade tadi itu. Di zaman Yahudi kene sihir santet yang kayak gitu tuh ya. Riba pun datang ke Mekah ke Madinah itu oleh orang-orang Yahudi dalam sejarah. Tarikh Tasri. Jadi Rasulullah memerangi 3 penyakit ini tidak bisa sekaligus. Termasuk hari ini kita ingin bebas dari transaksi bunga, riba. Nggak bisa secepat itu. Di
tambah hari ini kebutuhan umat Islam, kebutuhan kita tuh sangat mendesak. Tadi semua lewat cicilan, lewat perbankan, lewat leasing. Bahkan asuransi itu sudah jadi sistem. Gak bisa. Makanya ada asuransi yang dimaafkan oleh para ulama. Ketika asuransi itu akadnya bukan akad pokok, tapi akad pengikut. Itu dimaafkan. Karena itu basisnya adalah asuransi sosial. Walaupun masih ada goror. Contohnya apa? Ibu beli tiket kereta api, sudah ada asuransi, Bu. Sistem itu. Boleh. Itu dimaafkan. Bapak beli tiket pesawat, pertanyaannya beli asuransinya atau tiket pesawatnya? Yang pokok tiket pesawatnya. Tapi sistem, ketika ibu beli tiket pesawat, itu sudah ada asuransi. Maka ketika ada kecelakaan besar sampai miliaran, itu karena sudah diasuransikan. Sistem. Ibu transaksi di perbankan, itu ada akad pengikutnya. Apa? Asuransi. Ketika nasabah ini meninggal, maka dibebaskan. Yang nanggung siapa? Perusahaan asuransi. Bapak nyicil motor, ada itu asuransi kendaraan. Kehilangan motor, mobil, itu udah sistem. Jadi yang namanya sistem bunga yang berbasiskan pinjaman itu sudah mendarah daging dalam konteks hari ini. Maka untuk membebaskan itu bertahap. Solusinya bagaimana? Sudah ada solusi, tetapi solusinya belum maksimal mengalahkan sistem bunga ini. Nah, kembali ke pembahasan kita, riba dan laba. Tentu laba itu basisnya adalah jual beli. Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, singkat saja penggalannya, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Kan jelas sekali. Allah telah halalkan jual beli dan Allah telah haramkan riba. Artinya jual beli dan riba itu beda. Sementara otak pedagang kapitalis mengatakan riba atau bunga dengan jual beli itu sama. Al-Quran beda. Kenapa sarjana ekonomi hari ini nyaman dengan sistem bunga? Karena ketika belajar ilmu ekonomi, apakah itu ilmu ekonomi mikro, makro, manajemen keuangan, doktrinnya adalah bahwa kalau orang meminjamkan uang tanpa diambil kelebihan alias bunga, itu orang bodoh. Rugi atuh Pak, ngambutkeun atos lamun teu aya itu tuh doktrin, paradigma ajaran dalam ilmu ekonomi modern yang selalu dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Adam Smith. Jadi beberapa teori itu melegalkan sistem bunga yang disebut dengan teori agio. Apa teori agio? Intinya uang saat ini lebih bernilai. Jadi kalau kita punya uang dipinjamkan, rugi itu teh. Kenapa? Karena uang kita itu diambil alih oleh orang lain. Kalau tanpa dilebihkan itu rugi. Itu teori agio. Teori Hicks disebut dengan nilai waktu uang. Uang kalau dilempar ke orang lain, hakikatnya itu harus menjadi investasi. Harus jadi komoditas. Artinya harus dilebihkan. Rugi atau nginjem duit 100 juta, mang tahun-tahun pas balik 100 juta deui. Uang itu kan nanti akan nilainya akan menyusut. Dulu mungkin 100 juta itu bisa beli tanah 10 tumbang. 2 tahun yang akan datang nggak mungkin bisa 10 tumbang. Cuman 5 tumbang. Makanya rugi kalau meminjam uang tanpa ada itu ada lebih. Teori Hicks, teori Adam Smith juga. Antara profit dan bunga itu sangat tinggi profit, maka bunga itu pun harus tinggi karena menganggap jual beli dengan riba itu sama. Sementara Al-Quran Allah halalkan jual beli, Allah haramkan
riba. Dan itu bukan sama, jelas beda. Tapi sarjana ekonomi hari ini dicekoki sama. Teori resiko, teori ganti rugi. Ingat, setiap yang namanya aktivitas bisnis, aktivitas keuangan itu mengandung resiko. Ketika uang kita dilempar ke orang lain, kalau tanpa ada bunga itu beresiko. Maka untuk mengganti resiko itu harus ada lebihnya, ada ziadahnya, itulah bunga. Teori Marshall juga mengatakan bunga sebagai imbalan waktu. Jadi banyak beberapa teori ekonomi yang mendukung bahwa yang namanya bunga itu adalah keharusan, keniscayaan. Orang bodoh kalau meminjamkan uang tanpa mengambil kelebihan. Nah, itu sulit dibantah dalam buku-buku ekonomi itu. Sementara Al-Quran menegaskan bahwa riba itu sebuah kelaliman. Kenapa? Nah, sebenarnya teori-teori itu bisa dibantah. Yang bernilai itu bukan uang, karena dalam Islam uang itu alat tukar. Kata Imam Al-Ghazali, uang itu seperti cermin, merefleksikan barang dan jasa kita. Seorang jadi pegawai digaji 3 juta, dia dinilai dengan uang. Keringatnya itu dinilai dengan uang. Dengan apa? 30 lembar warna merah. Karena kalau dinilai dengan barang sulit ukurannya. Orang kerja dibayar apa? Oh, beras 5 karung. Ya, lauk pauknya berapa kilo? Itu sulit diukur. Harus diukur dengan alat tukar dengan uang, dengan 30 lembar. Dan uang itu tidak boleh jadi komoditas, hanya sebagai alat tukar saja dan sebagai satuan nilai. Itu kata para ulama. Tapi praktek ekonomi modern, uang itu harus dibungakan. Sementara semangat dalam Al-Quran, uang itu hanya sebagai alat tukar. Yang bernilai itu bukan uang, tapi apa? Aktivitas ekonominya. Jual belinya yang halal diambil keuntungan itu. Sewanya yang halal diambil manfaat itu. Ya. Mudorobah dan musyarakahnya, kerjasama bisnisnya yang boleh mengambil laba itu. Makanya kalau kita ingin memahami antara laba dan riba, itu harus mengenal akad-akad dalam fikih muamalah. Nah, kembali ke persoalan riba. Kenapa riba diharamkan? Sebenarnya riba itu diharamkan sederhana, filosofinya satu. Riba itu memastikan keuntungan sepihak. Memastikan keuntungan sepihak. Sementara memastikan kondisi keadaan keuntungan di awal itu sama saja mendahului takdir. Ketika orang melakukan transaksi rentenir, alasannya buat modal. Orang yang meminjam, dia menggolangkan tadi 15 juta. Belum tentu usahanya itu untung, tetapi si rentenir sudah memastikan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dengan bunga itu. Tadi di Sukabumi kejadian 15 juta jadi 230 juta, bayangkan. Si rentenir diam, cuman meminjamkan 15 juta, dia memastikan bunganya. Sementara tadi yang 15 itu untuk modal usaha, usahanya tidak lancar, tapi tetap dia harus dikejar, ditagih berikut bunganya. Itu kenapa riba diharamkan. Sama dengan ke bank, kita butuh untuk modal usaha 200 juta, bunganya sekian, 11%. Sekarang kebijakan suku bunganya misalkan 11%, 9% untuk UMKM. Bank sebenarnya tetap menganalisa kemampuan kita, tapi faktanya pokoknya harus kembali, pokoknya sekian, bunganya sekian. Terserah ibu usahanya mau rugi, mau berkurang, gak mau tahu, harus kembali. Nah, ini sebenarnya kenapa riba diharamkan, memastikan sepihak. Maka dampak riba itu banyak. Pertama, dalam kehidupan pribadi banyak orang stres, depresi, bahkan bunuh diri gara-gara terlilit utang ribawi.
Secara masyarakat juga dampaknya, kenapa masyarakat itu ada yang berpikirnya jalur cepat, sehingga banyak perkeliruan dan kejahatan karena diudag-udag hutang, dibawi. Secara struktur negara, ekonomi makro juga, gara-gara suku bunga inilah akar terjadinya inflasi. Krisis keuangan di Amerika tahun 23, tahun 2006, 97, 98. Kita sudah mengalami yang disebut dengan krisis moneter. Itu gara-gara suku bunga yang tinggi, melonjak, berdampak kepada semua sektor bisnis. Tetapi sekali lagi, ekonomi modern, nyawanya, darahnya ada dalam kebijakan bunga ini. Sulit. Jadi kembali ke tarikh tasri tadi, untuk terjerumus dan membebaskan ya dari sistem bunga itu harus bertahap. Termasuk hari ini nggak bisa sekaligus Bapak itu bebas dari sistem bunga. Apalagi sekarang butuh motor, butuh mobil, semua pasti ke leasing. Pertanyaannya, ibu ketika nyicil motor berhadapan dengan apa? Pihak ketiga. Yang halal itu ketika ibu nyicil berhadapan langsung dengan showroom, berhadapan langsung dengan properti, pemiliknya, manajemennya, langsung berhadap-hadapan. Di situ terjadi jual beli cicilan. Diangsur saja. Tapi fakta hari ini kita beli motor harus ke leasing. Oleh leasing disalurkan ke pihak ke showroom, oleh showroom diserahkan kepada leasing. Dengan leasing kita akadnya bukan jual beli, tapi meminjam uang. Nah itu terpaksa karena nggak ada solusi. Makanya dalam Islam itu ada hukum darurat wal hajah. Ketika kondisi darurat, ketika kondisi al-hajah butuh mendesak, maka yang haram pun kadang-kadang dibolehkan. Tapi ini jangan menjadi pendalilan. Tattabi uruhos, jangan mencari yang mudah-mudah, nggak boleh. Harus tetap menghindar, lebih baik menghindar. Cuman tidak dipungkiri fatwa ulama ketika merumuskan haramnya bunga bank di klausul terakhir itu ketika dalam kondisi darurat dan hajah itu dibolehkan. Tapi itu jangan menjadi solusi yang pertama. Termasuk BPJS, dikaji oleh MUI, sebelum dikaji oleh Dewan Nisbah. Ada penyakit ekonominya, ada unsur gorornya. Tetapi di situ pun ada pemaafan ketika dalam keadaan membutuhkan, dimaafkan. Apalagi sistem BPJS itu sistem mandatory, undang-undang. Setiap tenaga kerja baik ASN maupun swasta harus ikut BPJS Kesehatan. Itu sistem. Dan memang BPJS Kesehatan itu tidak semuanya madorot, ada manfaatnya, ada. Karena asuransi kesehatan yang paling murah ya BPJS. Ibu kalau yang swasta mahal. Makanya ada sebagian yang menghalalkan BPJS karena dikelola oleh pemerintah. Kalau pemerintah misinya bukan bisnis tapi sosial. Kalau untung milik pemerintah, kalau rugi ya pemerintah nombok. Alasannya hari ini pemerintah rugi saja katanya. BPJS itu nombok wae mayar ke rumah sakit. Cek rumah sakit naon dibayar ke telat cenah gitu kan. Itu mah anu bener. Yang jelas penting, yang namanya asuransi itu penting, Pak. Makanya harus ada solusi mana asuransi yang halal, yang terhindar dari gharar riba. Makanya adalah ada asuransi syariah. Nah sebenarnya Islam sudah punya konsep namanya takaful, takmin. Tapi kalau dibahas panjang nantinya. Nah intinya begini, untuk menghindari riba itu tidak bisa sekaligus. Makanya ya sanksi riba itu untuk siapa? Dalam hadis riwayat Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa kitaba wa sahidai. Rasulullah SAW melaknat siapa? Yang memakan riba, yang menjadi wakilnya, yang menjadi pencatatnya, dan dua orang saksi. Jadi yang dilaknat itu yang memakan riba. Tah, saha nu makan riba teh? Anu gaduhna, rentenirna, bangkirna, pemilik. Siapa lagi yang dilaknat? Yang mencatatnya. Siapa lagi? Yang menjadi wakil.
Nu pengepul tas anu ngepul. Tahu pengepul? Ngarumpulkeun we. Storekeun we ka Bank Emok. Pengepul. Yang ketiga, siapa lagi yang dilaknat itu? Yang menjadi saksi. Hum sawaun, mereka sama. Finat. Jadi yang dilaknat itu pelakunya. Kalau ibu-ibu bawa di sini bukan pelaku, korban. Ibu-ibu bawa di sini mah. Meh aratoh lah, korban ibu mah itu. Bebas dari ancaman itu. Sadari dah, aduh, abina korban. Ibu nak bapak korban. Kenapa? Karena ketika butuh motor kemana? Butuh modal. Kenapa ada haji goni, haji gopir lah atuh areueuh pada diit Ustaz. Seharusnya ada haji goni, haji gopur yang membela umat Islam ketika banyak butuh dana itu. Jadi saya sering, kalau saya mah sederhana, saya tidak akan menyalahkan rakyat masyarakat, enggak. Korban mereka mah. Ketika orang terdesak butuh dana ya, yang ada saja di depan. Si Mbak we datang we ke imah. Nginjem ke si Mbak, pusing atuh da. Ai kabang eueuh BPKB. Ah, geus nu aya Ustaz. Mereka kan korban sebenarnya. Nah, seharusnya dalam masyarakat Islam itu ada sistem keuangan yang memfasilitasi urusan orang yang butuh dana. Jadi Islam sudah punya solusi. Apa solusinya? Begini teorinya. Ini tinggal dipraktekkan saja, cuman mau nggak mempraktekannya. Pertama, tipe-tipe orang itu ada 3 dalam urusan duit, Bu. Yang pertama, ada orang yang butuh dana, butuh uang, terdesak. Saya yakin orang pinjam itu nyicil terdesak. Namun amah hayang kontan, Bu ya, hayang tunai. Beli rumah juga pingin tunai, tapi kudu nabung 15 tahun atau iraha boga imana. Bakal mahal tanah lain, kapaksa ke KPR kan gitu. Nah, ada tipe masyarakat ketika butuh dana, dia dalam keadaan fakir miskin sebenarnya. Ini ketika dia 8 asnaf kategorinya, ketika butuh dana, maka solusi syariahnya apa? Apa solusi Al-Qur'annya? Hidupkan zakat, infak, sedekah, itu solusinya. Jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Hidupkan itu di masyarakat kita untuk jaring pengaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana dan fasilitas ternyata. Jangan sampai rentenir. Sekali lagi, ibu mah korban, ya, bukan pelaku. Ibu mah korban, meh atoh we. Bapak tuh korban karena nggak ada solusi. Seharusnya orang yang butuh dana dalam keadaan fakir miskin itu solusinya jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Lewat wakaf uang, lewat bank wakaf, bank sedekah, namanya terserah. Lembaganya mau PJU, mau bantu tamwil, wah terserah, itu mah istihad. Mengamalkan dari konsep zakat. Jadi sebenarnya orang-orang yang membutuhkan dana dalam keadaan lemah, solusinya bukan rentenir, bukan riba, bukan leasing. Mereka itu jangankan mengembalikan pokoknya, bunganya pun belum tentu kebayar. Makanya harus filantropri, pemberian, zakat, infak. Tapi zakatnya zakat produktif. Apa itu zakat produktif? Mustahik ini diberikan barang-barang dan potensi yang produktif. Kalau ibu-ibunya dikasih mesin jahit, jangan dikasih uang atau beli pulsa jeung kuota ke habis. Bapaknya dikasih roda biar bisa dagang. Anaknya jangan dikasih permen, habis. Dikasih beasiswa, dikasih tas, dikasih sekolah, alat sekolah. Itu namanya zakat produktif. Anak-anaknya dikasih beasiswa gratis sekolahnya, full gitu ya. Ibunya dikasih keterampilan mesin jahit, uangnya jangan dikasih uang. Ibu apa? Modal dagang, modal kerja. Bapaknya pun sama, biar produktif ke depan, dibina oleh kelompok lembaga zakat itu. Dikasih ilmunya, pemasarannya pun dibantu. Itu paradigma pemberdayaan ekonomi. Sumbernya mana? Bukan dari Haji Goni, Haji Gopur, karunya Haji Goni, Haji Gopur. Dipentaan terus malieun. Harus dengan lembaga zakat infak
sedekah. Sekarang ada lembaga zakat sedekahnya yang berdaya seperti itu, ada nggak? Ini PR. Kita ada PJTU, alhamdulillah, tapi belum optimal semua. Nah, di Indonesia mah beda dengan di Malaysia. Di Malaysia orang bayar zakat itu ngantri seperti bayar listrik di PLN. Kesadaran zakatnya tinggi, Pak. Di Indonesia mujaki jeung mustahikna lebih banyak mustahik. Mujakinya sedikit. Makanya kualitas zakat infak sodakonya harus ditingkatkan. Wattaqun nar walau bisikin min tamroh. Kenapa Rasulullah bisa merubah suasana ekonomi yang asalnya pada tahun pertama jangan kalian menyimpan daging kurban lama-lama, bagikeun karunya. Kenapa? Mudohinya sedikit sementara yang membutuhkan daging banyak. Tahun berikutnya, ya Rasulullah, ini daging kurban gimana cara pemakainya? Kumadidinya, welah, dah hampir setiap rumah berkurban itu. Bebas gitu kan. Sampai begitu 1 tahun Rasulullah bisa merecover ekonomi. Nah, bagaimana orang yang membutuhkan dana itu ada lembaga seperti zakat infak sedekah lewat kelembagaan. Dan mereka mah jangankan membayarkan bunganya, pokoknya belum tentu. Itu harus pakai zakat produktif orang-orang seperti ini mah. Itu solusinya. Tinggal dikerjakan saja. Di tingkat jamaah, di tingkat cabang. Harus ada transfer dana dari orang yang berkelebihan kepada orang yang tidak mampu. Itu solusi. Jangan sampai mereka terjerat tenir. Yang kedua, ada orang butuh dana, tapi bukan fakir miskin. Sekali lagi, dia butuh dana cepat, terdesak untuk biaya pendidikan misalkan. Yang kedua, untuk biaya apa lagi? Kesehatan, misalkan orang tuanya dirawat, harus dioperasi, pokoknya mendesak. Dia tidak punya dana saat itu, tapi dia mampu bayar. Tapi jangan pakai bunga, pakai qardul hasan, pinjaman lunak, pinjaman baik. Nah, ketika ada masyarakat kita yang membutuhkan dana terdesak cepat, jangan ke rentenir lagi, jangan ke bank lagi pakai bunga. Pakai dana ta'awun atau dana qardul hasan. Apa akadnya? Akadnya meminjamkan. Ketika dia butuh biaya anaknya untuk kuliah misalkan 10 juta, kasih pinjam 10 juta. Tidak boleh diminta lebih, karena kalau diminta lebih, kulu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Itu kaidah fikih muamalah. Setiap pinjaman lalu diambil manfaatnya, itu riba. Itu praktek hari ini. Orang pinjam duit bingung, akhirnya menggadaikan. Kalau qard itu tanpa jaminan, kalau ada jaminan namanya rohan. Boleh rohan itu, tetapi tidak boleh dimanfaatkan. Nanti riba. Praktek hari ini di desa-desa, di daerah, orang butuh nikah lagi misalkan, anaknya sudah beberapa kali nikah, mau kuliah ke Jogja, ke Bandung, mereka akhirnya menggadaikan sawahnya. Sawahnya dimanfaatkan oleh yang memberikan pinjaman. Sebelum dibayar lunas, 3 tahun teka bayar, akhirnya sawahna milikku itu, ini termasuk praktek ribawi juga. Jadi riba itu intinya ketika orang butuh dana, meminjam, dia minta manfaat, minta lebih. Bukan hanya dalam bentuk uang, bisa bentuk lain. Bu, boleh ibu saya kasih pinjam, tapi anak ibu saya nikah. Itu riba juga, Bu. Itu datuk maringi kan seperti itu. Butuh duit sabaraha, asal kadeukeun motor. Motornya dipakai 1 tahun sampai rusak. Walaupun atas izin si peminjam, tetap haram. Dalam Islam, orang yang meminjam itu harus dibantu. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar daripada sedekah dalam hadis qudsi. Sampai Rasulullah bertanya, kenapa kok pahala sedekah dengan pahala meminjamkan uang lebih besar pahalanya meminjamkan uang? Jawabannya apa? Kalau orang bersedekah, belum tentu orang yang menerima sedekah itu butuh. Kadang-kadang sok pura-pura butuh, kadang-kadang profesi. Tapi kalau ada orang baik, orang soleh datang ke kita pinjam uang, itu justru harus dibela. Karena dia butuh gitu. Dan nggak meminta-minta, cuman pinjam. Ibu kalau punya rezeki beri, itu teh Bu,
ladang amal, pahalanya berlipat ganda. Itu jual beli dengan Allah tuh itu salah satunya. Saudara kita butuh uang, kita punya lebih. Orang soleh terdesak, jangan dipelit ketebu kasihan. Kapaksa ka Bang Emok deui, kapaksa ka rentenir. Dah Haji Godi Haji Gopurna tadi. Hari enggak berani boleh kabur gitu. Seharusnya kalau ada orang pinjam kasih, Bu. Pahalanya lebih besar daripada sodakoh ternyata. Man napasa kan gitu. Barang siapa memberi napas, maksudnya memberi kelonggaran, kemudahan kepada kesulitan seseorang, napas Allah. Allah akan mudahkan urusan dia, bukan hanya di akhirat, di dunia. Harus yakin itu, harus imani. Nah, kalau orang per orang mungkin harus dilembagakan. Bikinlah bank wakaf, bank infak, bank sedekah. Maksudnya gimana Ustaz? Gini, jamaah disuruh tiap minggu, tiap bulan saja bayar tabaru. Ada yang 10.000, 20.000. Nanti sudah terkumpul, misalkan satu jamaah terkumpul 50 juta, alhamdulillah. Nanti kalau ada jamaah butuh uang terdesak, tongkar rentenir, kadieu we ka ketua DKM. Nah, prakteknya boleh di DKM. Di jamaah. Tah, ibu kanggo naon? Kanggo mayar budak bade UAS di Staipi. Sabaraha ibu 3 juta we Pak Haji dikasih 3 juta. Dah. Nah, cuman ingat pesan Nabi. Kalau Anda sebagai peminjam, jadilah peminjam yang baik. Kalau Anda sebagai yang memberi pinjaman, jadilah memberi pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Gini, kalau Anda memberi pinjaman, ketika dalam kesulitan, kasih waktu, kasih tempo. Tong, nitah, debt kolektor, piributeun kadituna, ngajak gelut mungkin. Kasih waktu. Tetapi kalau yang mengkhianati utang ini memang hianat, itu dolim kata Nabi. Kata Abu Hanifah dipenjarakeun we. Jelema boga hutang mampu tapi menunda-nunda hutang di penjara begitu mah. Dalam dunia perbankan itu didenda namanya. Itu filosofinya ada denda itu karena tidak disiplin. Tetapi dalam Islam uang denda ini haram dimanfaatkan, harus menjadi amal soleh, jadi dana kebajikan, dana sosial. Itu bedanya. Itu terdapat di bank syariah. Ada denda di bank syariah juga. Cuman denda ini dimasukkan ke dana tabarruk, bukan pendapatan bank. Kalau memang nasabah ini malas menunda-nunda, tetapi kalau memang pailit sulit, kasih waktu. Jangan dulu ditagih, relaksasi namanya hari ini kebijakannya. Nah, ketika si peminjam ini ingin mengembalikan utangnya, pesan Rasul apa? Inna hiyarakum ahsanukum qada'an. Kalau kamu pinjam, jadilah peminjam yang baik. Apa? Lebihkan atuh. Nanti ke Pak Haji, kampung teh abi nambut 3 juta, abi gaduh rezeki. Kumaha atuh ibu? Nya ieu nu 3 juta, tah ieu abi sedekah kanggo DKM. Terus ngabantu abi. Ieu abi lumayan, aya 1 miliar mah kanggo Pak Haji. Kan alhamdulillah dah. 1 miliar eta teh infakna teh. Da abi kenging warisan, maklum kasabat jalan tol tanah abi. Kan bisa jadi seperti itu. Itu namanya qardul hasan, Pak. Bisa diterapkan di kita. Cuman daek teh ngumpulkeunana tiap bulan orang kontribusi 10.000 we. Nanti ada yang sakit dibantu dengan biaya itu. Asuransi itu begitu kan, asuransi itu semua anggota dimanage oleh perusahaan asuransi, bayar premi tiap bulan. Kalau ada yang musibah dibayarkan. Kalau musibah nasararia bangkrut etat perusahaan. Bandara itu kan namanya maesir, pertaruhannya di situ. Supaya tidak maesir bagaimana? Akadnya jangan premi atuh, akad sirkah ta'awuniyah kata Profesor Muhammad Abu Jahroh, ahli syariah dari Mesir. Sirkah ta'awuniyah, berserikat dalam tolong menolong. Jadi akadnya entong premi naon atau infak we tiap bulan, yang sehat membantu yang sakit. Itu filosofi takaful. Bisa diterapkan, bisa. Rembung we di dieu mah. Terus aya solusina, aya zakat, infak, sedekah, eta mah kanggo jaringan pengaman yang membutuhkan. Tadi ada bank sedekah. Apa bank sedekah tadi?
Bank dengan zakat itu sama Bu, di tengah. Bankir itu di tengah. Dia menghimpun dana dari masyarakat lewat apa? Lewat tabungan dan deposito. Bankir menjanjikan apa kepada penabung dan deposan? Bunga, supaya mereka senang menyimpan uangnya di bank. Tapi biasanya bunga itu lebih kecil daripada apa? Daripada bunga kredit. Ketika uang ini terkumpul dari pihak ketiga oleh bankir, disalurkan kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Akarnya apa? Kredit. Bunganya lebih besar daripada deposan dan penabung. Maka si bank itu dapat keuntungan dari selisih bunga. Itu yang disebut dengan bank konvensional. Karena bunga itu sudah dipatwakan haram oleh seluruh lembaga istihad, termasuk Dewan Nisbah tahun 96. Memang dulu bunga bank itu halal. Itu istihad Ahasan. Harus diakui. Karena Ahasan dulu berpandangan bank itu dibutuhkan oleh pelaku bisnis. Kenapa? Karena Haji Goni, Haji Gopur hese diinjeman duit. Dan orang lebih terhormat kalau pinjam uang ke bank daripada ke mertua indah. Mun nginjem duit jeung mertua kan jeung Kapolda ribut engke. Jeung Abu tahu Kapolda Bu? Ribut. Orang lebih nyaman dengan lembaga keuangan. Terhormat, Pak. Jadi sebenarnya Islam itu bukan anti bank. Islam bukan anti asuransi, salah. Kalau Islam itu anti bank, bukan. Bank itu lembaga, wadah. Bukan anti partai, bukan partai itu wadah. Yang penting aktivitas partai politik itu, aktivitas perbankan, maksudnya tidak ada yang haram. Al-aslu bil muamalah al-ibahah. Kata Yunus Al-Misri dalam kitab fikih muamalahnya, Rasulullah datang di masyarakat jahiliyah tidak memberikan bentuk ekonomi baru, tidak. Mudorobah itu tradisi jahiliyah karena ini fair, adil, oleh Rasulullah dipraktekkan. Musyarakah dipraktekkan, mujaraah dipraktekkan. Bai'us salam, jual beli pesanan, karena itu tidak goror, Rasulullah diizinkan. Walaupun barangnya belum ada, tetapi sudah dijanjikan barang ini ada, dijamin. Bai'us salam namanya. Boleh bai'us salam. Jadi Islam itu hadir tidak membuat institusi baru, enggak. Yang ada, yang baik dipelihara. Tetapi yang haramnya disingkirkan. Ribanya jangan, gorornya jangan, gobannya jangan, al-ikhtikar, memonopoli barang enggak boleh karena merugikan orang lain. Itu syariat itu hanya menyisir mana yang zalim. Ketika zaman modern ada bank, ada asuransi, ada leasing, boleh, cuman singkirkan itu bunganya, ganti dengan akad jual beli, ganti dengan akad sewa menyewa, ganti dengan akad musyarakah dan syirkah. Sederhana. Makulul makna, kata Imam Asy-Syatibi, urusan muamalah masuk akal syariat Islam itu. Nah, makanya panjang ngabahas riba mah Ustaz, mau beres-beres. Dan ini urusan utang piutang. Ayat yang paling terpanjang dalam Quran ayat apa, Bu? Utang piutang, dan urusan utang piutang ngayayai Bu. Beres-beres sampai 7 turunan gitu ya. Untung saya turunan ke-8 tidak kena. Ya. Cuman ibu dan bapak saya yang dapat jeratan bank itu. Jadi termasuk kakek saya juga pernah berhubungan dengan bank sampai anak cucunya kena. Panjang sekali urusan utang piutang itu. Nah, bagaimana tentang terakhir aja ini Ustaz, solusinya bagaimana? Tadi kan sudah dijelaskan solusinya. Nah, yang ketiga tadi ada pihak masyarakat muslim, dia itu orang mampu, bahkan orang kaya, tapi butuh modal, butuh dana. Kemana sekarang datangnya coba? Hari ini nih pengusaha kita untuk mengembangkan bisnisnya ketika butuh dana datangnya kemana? Ya ke bank, banyak ke Haji Goni, Haji Gopur, ke ketua DKM terpercaya, nah duit DKM, pasti ke bank lagi. Akadnya apa? Bunga tetap. Seharusnya kalau ada orang punya usaha, butuh dana lebih, pakai musyarakah, pakai mudorobah. Begini, misalnya saya ini punya usaha, Pak Haji, saya punya usaha nih, saya sampaikan bisnis plan-nya, ini nih usahanya, pasarnya ini, proses bisnis seperti ini, insya Allah proyeksi keuntungan sekian. Hok Pak Haji mau saham, investasi nggak? Hok. Dah Pak Haji mah percaya kadidinya mah hok tak 100 juta. Kanggo Pak Haji 40%, abi 60%. Deal. Jadi dipastikan itu bukan uang nominal, tapi persentase, namanya nisbah. Itu yang halal itu. Kalau untung dibagi, profit and loss sharing. Kalau profit dibagi, kalau loss, rugi dibagi. Pak Haji, punten bulan ayeuna rugi.
Maklum pandemi yang setengah naon. Itu namanya mudorobah. Filosofinya begitu. Pak Haji tong ngambek kan. Munahan bulan ayeuna teu menang bagi hasil. Pak Haji rugi setengah naon. Bismillah we. Mudah-mudahan we ke Januari mah. Terus Covid geus arareueuh sugan we gitu. Nah, oke bagi. Nah, itu yang fair. Kalaupun meminjamkan uang tanpa ada bunga, 0%. Sekarang di negara-negara Eropa seperti Swiss, Finlandia, bank-bank negaranya itu milik pemerintah tidak menerapkan bunga 0% untuk membantu UMKM-nya. Kalau di kita kur, tapi tetap pakai bunga, cuman kecil. Jadi sudah dihilangkan. Jadi Ustadz, antara konvensional dengan apa bedanya? Begini Bu, ini bank memakai sistem bunga, ini mah non bunga, itu perbedaannya. Jangan dikesankan hitam putih lah. Ini nah sistemnya bunga yang diharamkan karena bank konvensional itu ada transaksi yang halal juga, seperti transfer gitu ya boleh. Apalagi pebisnis di sini pasti BCA semua, ngaku lah BCA kan. Karena lebih cepat kan transaksinya, nggak apa-apa. Yang pentingnya jangan mengambil bunganya. Jadi yang haram itu bukan banknya Bu, bunga banknya. Bunga bank itu ada di mana? Ada di deposito, termasuk tabungan juga. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sini kan Bu bunganya, nanti saya gunakan untuk kepentingan sosial. Jangan dimakan. Ya, harta subat itu disodakohkan. Tetap itu bukan sodakoh, Allah mah menerima sodakoh dari yang baik. Itu mah solusi syariah. Kalau ada uang subhat, uang haram itu lebih baik disedekahkan. Kalau dimakan, maka kata Nabi, maka yang paling pantas tubuhnya itu adalah api neraka. Tidak boleh. Lebih baik sedekahkan dan dana seperti itu. Nah, di bank konvensional itu tidak semua haram. Yang haram itu kita melakukan deposito dan kredit. Karena ada sesuatu yang kita butuh bank mereka, BRI, BTN. Kalau darurat, nah itu memang enggak. Cuman darurat itu ukurnya pribadi, jangan ngajak-ngajak menusanes. Ya, darurat keuangan itu bisa jadi, ya, karena tidak dipungkiri bank itu banyak manfaatnya. Cuman sistem ekonomi Indonesia itu tidak bisa lepas dari bunga. Bertahap, Bu. Bagaimana solusi dari riba? Pertama, bangun mentalitas yang kuat. Tong sekali-kali nginjem kajabi butuh, kepaksa. Jangan biasakan nyicil berbasiskan bunga. Lebih baik cari transaksi yang halal. Kalaupun kita meminjam, dukung lembaga keuangan syariah. Eta teh buatan ulama yang namanya Bank Islam itu Bank Syariah itu. Cuman kita suka rasional membanding-bandingkan, Ustadz Bank Syariah itu lebih jahat dibanding konvensional. Kenapa? Karena ningali ujungnya, margin di Bank Syariah lebih tinggi dibandingkan bunga yang ada di BRI. Ya iya, ini mah pemain besar tuh, bunganya kecil, ini marginnya besar. Yang salah juga Bank Syariah, kenapa marginnya besar? Harusnya kecil. Ini masalah keberpihakan sebenarnya. Seperti ibu atau bapak kadang-kadang lebih senang beli rokok di supermarket, di Borma. Kenapa? Karena selisihnya 500 perak daripada warung tetangga. Cing atuh bah, kudu aya pembelaan. Lebih baik belanja rokok itu ke warung tetangga, walaupun beda 500 perak daripada ke supermarket. Itu kan keberpihakan namanya itu. Nah, kadang-kadang bank syariah itu lebih mahal sebenarnya prakteknya. Kenapa orang menghindari bank syariah juga? Karena memang ujung-ujungnya cicilan juga sama, cuman akadnya dirubah. Nah, akad yang halal itu apa saja dalam Islam? Terakhir nih, saya akan jelaskan. Mudah-mudahan ini jadi PR buat kita. Akad dalam Islam itu cuma 4. 1, akad tijaroh, akad bisnis. Yang kedua, akad syirkah, akad kerjasama. Yang ketiga, akad mudayanah, akad utang piutang. Yang keempat, akad tabaru, akad kebaikan. Islam mengizinkan 4 akad ini. Tidak boleh ada riba, maisir, dan goror. Riba itu bunga, goror itu transaksi yang tidak jelas, sehingga berdampak kepada perselisihan ujung-ujungnya.
Maisir itu money game, transaksi yang mengandung permainan uang seperti MLM. Orang ngejar peserta, uang pesertanya digolangkeun ujung-ujungnya. Dari 1.000 orang itu yang umroh cuma 1 orang, itulah MLM. Dulu seperti itu. Money game-nya kuat, maisirnya kuat. Asuransi juga mengandung maisir, pertaruhan, transfer risk. Nah, Islam itu hanya mengizinkan 4 akad ini. Pertama, akad tijaroh. Apa akad tijaroh? Akad transaksi yang motifnya adalah mendapatkan profit, keuntungan, laba, itu halal. Apa saja akad yang halal? Jual beli, sepakat. Bu, jual beli halal nggak Bu? Halal. Ustadz, jual beli itu boleh mengambil keuntungannya 100%? Boleh. Cuman etikanya ada. Tetap ada etika dalam menentukan harga itu. Menentukan harga itu 2. Al-aslu fil irtibah, al-khuriyah wal masruniyah. Dalam menentukan harga keuntungan jual beli itu tergantung mekanisme pasar, uruf, kebiasaan, dan tergantung negara. Jadi ada barang-barang kebutuhan masyarakat itu ditarif oleh negara, biaya listrik, BBM itu mah negara, wayahna. Tapi ada harga yang tergantung hukum supply dan demand, hukum masyarakat. Harga nog di desa kilo sabaraha Bu? Bulan 24, ibu tong wantun-wantun nyokot 2 genep Bu. Tidak beretika, 24 Bu. Kecuali 2 genep bungkusnya lucu. Ibu jual bungkusnya dan pelayanan. Walaupun ibu jualnya 30.000 sekilo, nggak apa-apa, halal. Cuman ya tadi adabnya tidak boleh begitu, harus sesuai harga pasar. Nah, ketika ibu jual beli halal mengambil keuntungan. Sekarang jual beli itu lewat bank, lewat BMT, boleh nggak? Pak, sekali lagi. Sekarang yang menjual produk itu BMT, Koperasi Syariah, Bank Syariah, BPRS, Amanah Robaniyah. Boleh nggak jual beli dengan nasabah? Boleh. Misalkan ibu datang ke BPRS Amanah Robaniyah, butuh motor. Kata BPRS, ini motornya Beat, ya. Ini 10 juta modalnya. Kami pihak bank minta untung 3 juta, berarti 13 juta. Karena ibu nyicilnya 2 tahun, 24. Sekarang 13 juta dibagi 24. Itu yang dipraktekkan di bank syariah. Namanya murabahah, Pak. Jual beli yang sudah diketahui. Untung dan pokok dan modal. Itu halal. Ketika ibu nyicil 2 tahunan, 24 kali, ibu jadi hutang. Ketika ditagih, tong ambak-ambakan, Bu. Ari pas cair seri, ini bank syariah mantap, pas cair. Pas ditagih ku bank syariah ngararamu, wah inget tuh syariah bank syariah, gitu licik. Itu bisa gitu. Kan gitu di kita tuh, harus diedukasi gitu kan. Jual beli boleh nggak? Boleh. Yang kedua, akad tijaroh Bu, yang halal. Al-ijaroh, sewa. Sewa itu halal. Sewa itu ada 2. Ada ada al-ijaroh al-a'yan, ada al-ijaroh al-manfaah. Ada sewa manfaat atau a'yan, ada sewa amal. Jadi Bu maksudnya, ibu punya rumah kontrakan, boleh nggak disewakan? Boleh. Boleh dapat untung? Halal Bu. Ibu punya mobil, boleh nggak direntalkan? Boleh. Halal. Sekarang yang kedua, ijaroh amal. Ibu punya keahlian, anak bapak punya keahlian, lalu bekerja di pabrik, bekerja di perusahaan. Boleh nggak dapat upah, gaji? Boleh, halal. Itu namanya ijaroh amal. Bahkan dalam hadis, sebaik-baiknya upah adalah mengajarkan Al-Quran. Ibu harus bayar orang yang ngaji privat ke ibu. Di kita kadang-kadang sok pikirheuleuh, ada seorang bupati punten moal beja-beja. Ketika acara muludan, ya, jeung acara dangdutan beda eta sikapna teh. Pas acara dangdutan nanya disawer penyanyi dangdut teh, Bu, teu kagok 10 juta disawer teh. Padahal penyanyi dangdut teh pakai lipen setip, pakai baju konserna teh nyewa eta teh. Tapi dibayar ku bupati 10 juta disawer. Nah, pas acara muludan cenah ngaji qoriah teh cek bupati cari qoriah yang terbaik. Aduh eta qoriah ngadadak atuh nyewa baju. Meuli lipen setip anyar dadek ngaji di hareupeun bupati. Pas ngaji teh alhamdulillah enakeun. Lalu bupati apa? Dan ngaji mah teu kuduna naon bere nasi bungkus we. Tuh kan teu adil di urang mah. Nah, ai penyanyi dangdut 10 juta disawer,
Ainu qoriah nu alus gerak dibere nasi bungkus padahal sarua lipen setipna meuli bajuna nyewa eta teh. Artinya mengajarkan Al-Quran pun harus dikasih upah. Itu namanya ijaratul amal, Pak. Halal ibu. Kalau ibu bekerja, suami ibu bekerja, apakah jadi tenaga apapun, halal. Itu namanya akad tijaroh. Yang motifnya adalah keuntungan. Yang ketiga, ini singkat saja. Yang itu ijaroh ya. Nah yang kedua, akad sirka. Kerjasama, kemitraan. Ketika ibu sekarang punya keahlian bikin kue tapi butuh dana, datang ke teman ibu. Teh, hok atuh nyimpen modal di abi engke bagi hasil. Tapi jangan begini, hok kadiekeun 50 juta, ke tiap bulannya 5 juta ke teteh, itu enggak boleh. Nah, ada orang bisa seperti itu. Hok 1 juta kadiekeun, engke tiap bulan dikasih 5 juta. Eta teh sarua dengan riba, bunga, nginjem duit dipastikan kelebihan itu enggak boleh. Yang Islami yang bagaimana? Persentase bagi hasil. Hop, teteh investasi sabaraha 20 juta, ya insya Allah. Oke lah bagi hasil 20% ke tetehnya, wios mangga oke. Itu boleh. Tergantung nanti pendapatan usahanya tiap bulan berapa. Itu namanya apa? Sirkah. Kalau masing-masing mengeluarkan dana. Tapi kalau 100% dari kakak kita menjalankan usaha namanya mudorobah, Bu. Mudorobah itu ada dua, ada mutlakoh, ada muqayyadah. Panjang deui tah. Tuh kan umat Islam teh kudu loba ngaji kieu mah. Panjang. Ya itulah intinya sirkah itu ada mudorobah, ada sirkah, ada mujaroah. Mujaroah itu di dunia pertanian, Pak. Saya punya lahan tapi hoream ngurusna hok lah. Ku bapak, ku ibu urus kayak bagi hasil, mun panen bagi dua we. Nah itu namanya mujaroah. Ada musyakoh, ada muhobaroh. Itu teh dalam fikih, dalam ulum marom. Cuma dipraktekkan nggak ya di kita? Dah bab wudu wae atuh dipraktekkeun teh. Bab muamalahna poho kadang-kadang. Nah itu penting Bu ya. Nah yang ketiga ada akad mudayanah, pinjam meminjam. Kaidahnya apa? Kullu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman jangan diambil manfaat. Jadikan pinjaman Anda itu amal soleh. Orang pinjam 100 juta, balikan 100 juta. Tapi ingat, kalau Anda jadi peminjam, lebihkan kata Rasulullah. Rasulullah pernah pinjam 1 ekor unta. Dapat rizki. Hei Rapi, saya punya pinjaman utang seekor unta. Saya dapat rizki. Tolong unta ini kembalikan kepada si Fulan. Pas gitu Rapi datang lagi. Ya Rasulullah, ini kan unta gemuk. Unta besar. Dulu kan Rasulullah ketika pinjam untanya kecil 1 tahun. Ini kan unta yang 3 tahun. Kata Rasulullah, ingat, lamun jadi peminjam, jadilah peminjam yang baik. Ibu pinjam ke DKM tadi 3 juta, leuwih atuh Bu, geus 5 tahun teh. Balik deui ke Pak Haji, abi gaduh samatan 3 juta kapungkur 5 tahun. Ieu mangga nyanggakeun 3 juta, cek Pak Haji teh, mikir si ibunya 3 juta. Leuwihan atuh Bu aya rezeki mah. Jadilah peminjam yang baik itu. Kalau ibu misalkan datang ke saya, Ustaz pinjam 2 juta saya kasih, bulan ke depan ngasih. Jadi 2 juta, 3 juta. Abina atoh Bu. Cing remen nginjem ka abdi. Saris-saris nih eta mah. Infak. Itu boleh Bu. Namanya qardul hasan. Kalau meminjam itu pakai jaminan namanya rohan. Kalau yang utang itu dialihkan kepada pihak C namanya hiwalah atau hawalah. Kalau ada orang bisnis butuh jaminan namanya kafalah. Sudah ada akadnya. Dan yang terakhir akad tabarru. Dalam Islam ada akad sosial. Jual belinya dengan Allah. Harapannya adalah pahala besar. Apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah atau ya. Ibro melepaskan utang. Ketika ada yang muflis, yang bangkrut, bebaskan. Insya Allah, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Itu dalam Islam sudah ada konsepnya. Nah, ini jadi kalising, ke asuransi itu makan lembaganya. Yang penting kalau situ ada bunga, transaksinya goror, di situ ada money game, tinggalkan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang halal sudah. Ketika terjadi yang subhat yang sama, tinggalkan. Ibu melakukan yang terlarang itu tadi ketika darurat wal hajah. Cuman namanya darurat 15 tahun itu pertanyaannya. Kenapa darurat 20 tahun? Itu pertanyaannya.
Jadi sudah ada solusi sekarang, makanya sekarang ada gerakan ekonomi syariah lewat perbankan, ada bank syariah, ada asosiasi syariah. Walaupun prakteknya masih ada aroma-aroma konvensionalnya, ya nggak apa-apa. Uangnya sama, syariah dan konver itu yang membedakan itu bukan uangnya, sama gambar Soeharto. Syariah misalkan gambar Amin Rais, anu konvensional Soeharto, ente gitu, tetap uangnya sama, komputernya sama, gedungnya sama, satpamnya sama, garagah di bank syariah, di bank konvensional. Cuman yang membedakan itu akad di awal tuh jelas, ini jual beli, ini sewa. Cuman sekali lagi harganya suka mahal, itu yang jadi kecewa sebagian kita ke bank syariah. Yang kedua, kadang-kadang nagihna lebih galak tibatan debt collector. Oke. Intinya apa? Harus ada edukasi, harus ada kepahaman. Nah, ke depan Ibu, biar muamalah kita halal, bersih, hindari yang sifatnya tadi yang mengandung bunga. Banyak korban sekarang data-data itu. Kalau Ibu terpaksa pinjam, carilah lembaga yang tidak memakai sistem riba biar berkah. Yang kedua, bikin solusi di tingkat jamaah, cabang, supaya kalau ada yang punya kebutuhan dana itu tadi, zakat infak sodakohnya tumbuhkan. Kalau yang kedua tadi bikin bank sodakoh, lembaga sodakoh yang nanti ada qardul hasan yang baik. Dan yang ketiga tentunya kalau ingin berusaha bermusyarakahlah. Ekonomi Islam itu prinsipnya adalah apa? Ta'awun, saling menolong. Yang kedua, jangan melihat orang lain sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra. Bagaimana uang itu menetes dari orang kaya ke orang bawah, ke orang yang membutuhkan. Harus ada solusi yang memediasi itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwa yang namanya terhindar dari suku bunga itu memang berat, karena ekonomi syariah lahir ketika ekonomi yang penuh ribawi ini. Bahkan ada hadis riwayat, saya belum meneliti sahih dhaifnya, kelak di akhir zaman umat Islam tidak bisa lepas dari asap riba. Semua kena, karena sudah menjadi sistem. Nah, mudah-mudahan kita harus ada kekuatan fardiyah dari individu kita, kekuatan jamiah, jamaah juga, dan kekuatan negara yang berpihak kepada ekonomi yang bebas dari riba, maisir, dan goro. Dan sekarang alhamdulillah langkah-langkah itu sudah ada di depan kita. Kita harus memilih mana yang maslahat, hindari transaksi yang mengandung mafsadat. Sekian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.